Hai semua, aku Franky. Jadi dalam online learning ini, aku sangat bergumul dalam menghadapi jaring. Hai, kalau aku Karin. Dalam online learning ini, aku berjuang banget. Males sekali. Yap, melawan kemalasanku. Hai, dan aku Jo. Dalam online learning ini, aku juga berjuang untuk tetap berintegritas dalam melaksanakan perkuliahan. Aduh, udah konten susah, jaringan gak bagus. Gimana mau paham? Jaringan apa lagi? Cari jaringan dulu lah. Syukurlah, mesin lumayan jaringan. Kelas sambil download video aja lah. Sial, baterai lobet. Harus belajar pengalaman aku. Intinya video udah aku download. Mau buat gimana? Di rumah gak ada jaringan. Di sini gak ada listrik buat ngecas baterai ya. Inilah namanya hidup. Semoga aku kuat menjalani perkuliahanku setiap hari. Iya, ada kerekam ya? Kok belum ada yang call ya? Jadi dia tunggu dulu aja. Ini callin aja deh. Oh iya, direkam. Lagi enak nonton loh. Males sekali. Enggak. Nggak boleh males Renata. Halo guys, Halo. bagaimana nih terekam kita? Jadi atau enggak? Tapi si Angki nggak aktif loh, Jo. Oke, berarti tinggal tunggu dia ya? Oke, nanti kelas siang aku punya ide. Di kelas ini aku akan download video dan belajar dari sana aja. Mana ya, susah kali belajar ini. Udah bodo amat lah. Halo? Ki join kelas. Oh iya, ini lagi usaha. Oke, aku akan join. Terima kasih ya. Oke, ayo Ki, hidup butuh usaha, kamu pasti bisa. Usaha Ki, usaha. Bagi yang lain ya, dan semuanya sampai dicoba aja sampai 100 gitu ya, termasuk nanti yang kalkulus kalkulus 1 itu ya sebelumnya, yang pretest sebelumnya itu saya buka biar di retest terus ya. Oke, mau istirahat dulu atau kita lanjutkan langsung? Iya Pak, istirahat Pak. Istirahat boleh Pak. Istirahat Pak. Oke, istirahat 10 menit ya. Iya Pak. Enaknya tidur. Tapi kalau aku tidur nanti keterusan terus ketinggalan kelas. Nggak boleh tidurin. Mau aku tidur. Baru nanti lari bentar, baru baca-baca lagi. Yuk, nggak boleh malesin.
Semangat. Duh, bosan banget lagi. Gimana ya caranya supaya nggak ngantuk? Kayaknya buka handphone dulu kali ya. Oh ya lupa, ini lagi kelas nggak boleh main handphone. Ajan harus tetap berintegritas. Nggak boleh main handphone. Ingat identitas kamu sebagai anak Allah harus berintegritas. Karena kamu telah ditebus, jadi kamu harus berintegritas. Semangat. Pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan akan berakhir membuat banyak orang takut dan khawatir. Dalam video ini, kita berfokus pada tekanan yang dialami pelajar yang harus mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi ini. Tekanan hidup di masa pandemi ini menjadi begitu besar sehingga menimbulkan emosi negatif yang kuat. Setiap dari kita pasti mempunyai perjuangan masing-masing dalam menghadapi tekanan di kondisi online learning ini. Beberapa di antara kita mungkin sudah mulai dapat beradaptasi dengan perubahan pembelajaran di masa pandemi, tetapi mungkin di antara kita justru merasa semakin tenggelam dalam tekanan. Masalah yang dihadapi sungguh nyata. Semua seakan datang silih berganti tanpa jeda, sehingga kita kewalahan mengatasinya. Kita menjadi tertekan, Kewalahan, Dan stres. Jadi, bagaimana cara kita meresponi tekanan itu? beberapa dari kita pasti ada yang aware dan pengen berjuang. Namun ada juga yang bahkan tidak peduli dan menjalani learning ini dengan biasa saja, seperti layaknya rutinitas. Ingat, kita bisa melalui hari kemarin, hari ini, dan hari esok itu hanya karena kasih Tuhan. bukan karena hebatnya kita, dan hanya karena oleh kuasa Allah lah yang memampukan kita untuk mengalami perubahan. Sebagaimana roleplay tadi, ada beberapa tekanan yang kita rasakan dalam online learning. Ada masalah jaringan yang merupakan masalah di luar kendali kita. Lalu ada masalah kemalasan karena kurangnya pengendalian diri terhadap kondisi online learning yang semakin lama semakin terasa membosankan. Ada juga masalah dalam menjaga integritas untuk tetap jujur atau serius dalam mengikuti daring. Apabila kita melihat dampak dari pandemi atau masalah-masalah yang muncul dalam online learning lebih besar dari sumber daya psikologis yang kita miliki, maka kita akan mengalami Stres. Nah, masing-masing kita biasanya memiliki reaksi yang berbeda-beda saat menghadapi situasi penuh tekanan. Hal ini tergantung dari latar belakang kita masing-masing. Dukungan sosial dari keluarga dan teman, Situasi finansial, latar belakang emosi dan kesehatan, komunitas tempat kita tinggal, dan banyak faktor lainnya. Dalam online learning ini ada 3 jenis cara kita memandang tekanan pembelajaran daring. yang pertama harm atau loss, di mana kita kehilangan sesuatu yang bernilai dan berharga, misalnya tempat tinggal yang nyaman, contohnya asrama atau kos dengan segala fasilitasnya. Kemudian dukungan langsung teman-teman sekamar maupun sejurusan. Lalu hilangnya kesempatan menjadi anggota senat mahasiswa, praktikum on-site, dan berbagai ibadah persekutuan chapel dan sebagainya. Yang kedua itu adalah treat. Saat belajar online, kita merasa sendirian. Terlebih ketika kita di kampung halaman tanpa dukungan langsung dari teman sekelas dan juga para dosen. Tambah lagi orang tua dan keluarga yang tidak terlalu mengerti tuntutan dan cara kerja belajar online. Kita kemudian mulai ciut dan tidak yakin apakah kita bisa menjalani online learning ini dan memenuhi seluruh tuntutan akademik yang ditetapkan jurusan. Yang ketiga, challenge. Kita melihat online learning sebagai sebuah tantangan atau kesempatan. Ada perasaan dan perilaku positif yang muncul di tengah tantangan belajar daring yang sebenarnya banyak juga tantangannya. Walaupun selama kuliah jarak jauh, sebenarnya kita stres, tapi semua tantangan cukup mampu diatasi, bahkan membuka berbagai peluang buat kita untuk belajar hal-hal baru. Tekanan ternyata memotivasi kita untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda umum dari stres yang dapat termanifestasi dalam 4 area.
yaitu dalam area emosi, pikiran, reaksi tubuh, dan perilaku. Stres dalam ranah emosi ini memiliki ciri-ciri kehidupan kita yang sering cemas, gelisah, gampang tersinggung, marah, apatis, tanpa harapan, dan juga depresi. Lalu tanda-tanda umum dari stres dalam area pikiran yaitu ragu-ragu, pikiran negatif, kalut, sulit berpikir logis, gampang lupa, gangguan konsentrasi, mudah panik, dan mimpi buruk. Lalu tanda-tanda umum dari stres yang termanifestasi dalam area reaksi tubuh yaitu sakit kepala, gangguan tidur, mudah sakit, nyeri atau tegang otot, kelelahan, dan masalah pencernaan. Dan tanda-tanda umum dari stres dalam area perilaku yaitu gangguan nafsu makan, gangguan tidur, kecanduan, melukai diri, menarik diri, malas bergerak, ceroboh, amarah, dan tindakan kekerasan. Karena stres termanifestasi dalam emosi, pikiran, respon tubuh, dan perilaku, maka kita pun dapat mengendalikan dan mengatasinya dengan berbagai usaha dalam 4 area tersebut dengan 10 tips yang dapat kami berikan. Tips yang pertama, Kita harus kenali emosi yang muncul dan ekspresikan secara sehat. Emosi yang kita rasakan sebenarnya memberikan petunjuk pada diri kita akan apa yang sedang terjadi, apa yang hendak kita komunikasikan pada orang lain dan pada diri kita sendiri. Emosi itu sendiri sebenarnya netral. Yang jadi masalah adalah, pertama, seringkali kita berpikir bahwa kita hanya boleh mengekspresikan emosi yang positif dan menekan emosi yang negatif. Yang kedua, ekspresi emosi kita, khususnya yang negatif, menjadi terlalu ekstrim, sehingga merusak relasi kita dengan orang lain. Lalu, di masa pandemi, inilah saat dimana kita boleh memberi izin pada diri kita untuk merasakan, mengerti, dan mengekspresikan emosi kita. It's okay not to be okay. Ekspresikan emosi bisa dilakukan dalam bentuk journaling, seperti membuat buku harian, di mana kita bisa menuliskan pikiran dan perasaan, serta apa yang membuat kita berpikir dan merasakan sedemikian. Kemudian kita juga bisa bicara dengan orang lain, atau menyalurkan emosi kita menjadi sesuatu yang kreatif. Contohnya, menggambar, melukis, membuat puisi, ataupun membuat suatu karya musik. tips yang kedua, belajar untuk rileks. Pada saat kita sedang tegang dan stres, tidak jarang orang-orang di sekitar kita berkata, tenang dong, rileks sedikit. Kita tentu saja merasa kesal, karena rasanya tidak untuk mengendalikan seluruh respon emosi, pikiran, tubuh, dan perilaku kita saat itu juga. Sebenarnya menjadi rileks dan tenang dapat dipelajari dengan cara tarik nafas, berdoa, dan meditasi. Tips yang ketiga, belajar menjadi fleksibel. Setiap kesulitan atau tantangan besar seperti pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang ini akan menghadirkan banyak ketidakstabilan dan perubahan. Contohnya saja saat ini kita tidak bisa lagi leluasa keluar rumah, tidak bisa belajar di kampus, harus belajar online menggunakan laptop atau komputer, jaringan tidak stabil, dan yang pasti batas antara belajar dan kehidupan rumah menjadi sangat tipis, bahkan kadang bercampur. Situasi yang jauh dari ideal. Karena itulah, kita perlu menjadi fleksibel, mau dan rela menerima berbagai kondisi yang tidak ideal, dan beradaptasi atau berubah menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kita hanya bisa melewati masa-masa ini kalau kita fleksibel. Tips yang keempat, belajar menjadi realistis. Hidup dalam masa pandemi COVID-19 tentu saja memunculkan banyak ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tidak ada kepastian kapan kita bisa belajar di kampus lagi. Kita juga tidak tahu apakah nantinya kita akan tertular virus ini atau tidak. Kita tidak tahu apakah pemerintah mampu mempertahankan kestabilan ekonomi negara ini atau tidak. Ada banyak hal yang tidak pasti, dan kalau kita terus-menerus memikirkannya, sudah pasti kita akan jadi tertekan dan stres. Karena itulah kita perlu membedakan mana hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali saya dan mana hal-hal yang ada dalam kontrol saya. Kalau kita bisa membedakannya, maka fokuslah pada hal-hal yang bisa
kita kontrol, dan relakanlah hal-hal yang di luar kendali kita. Tips yang kelima, perbaiki siklus tidur. Tips yang keenam, perbaiki pola makan. Tips yang ketujuh adalah aktivitas fisik, misalnya saja olahraga. Tips yang kedelapan, aktivitas rutin harian. Sangat penting bagi kita untuk tetap memiliki aktivitas harian yang rutin untuk kita jalani, sehingga hidup tetap memiliki kepastian untuk hal-hal yang ada dalam kendali kita. Karena itu, cobalah untuk menyusun jadwal harian pribadi. Masukkanlah hal-hal yang penting untuk dikerjakan, hal-hal baik untuk kesehatan fisik dan jiwa kita, serta hal-hal kecil yang menyenangkan untuk dilakukan. Tips yang kesembilan, Lakukanlah aktivitas yang menyenangkan. Tetap berada di rumah tidak harus menjadi membosankan. Saat ini kita sebenarnya memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang merupakan kegemaran atau hobi kita, atau hal-hal yang sejak dulu ingin kita lakukan. Berbagai aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan tidaklah selalu harus hal-hal besar. Sebenarnya, di saat-saat seperti ini, kita bisa belajar menikmati hal kecil namun indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. misalnya memperhatikan warna langit yang bergradasi saat matahari terbit atau tenggelam, memperhatikan warna hijau pada dedaunan pohon yang sebenarnya berbeda-beda warna hijaunya, ada hijau tua, muda, lalu mendengarkan berbagai jenis kicauan burung di pagi hari, atau memperhatikan bunga-bunga yang tumbuh di sekitar kita. Kita juga bisa mencoba membuat roti atau masakan dan menikmati aromanya. Tips yang ke-10, Tetaplah terkoneksi. Saat pandemi, kita memang harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Tetapi bukan berarti kita terisolasi. Kita tetap bisa dan harus terus terkoneksi dengan keluarga, teman-teman, persekutuan gereja, bahkan yang terpenting adalah dengan Tuhan. Dengan tetap terkoneksi walaupun secara online, kita dapat menerima dan memberi perhatian dan dukungan satu sama lain. Hal ini akan sangat menolong kita dalam mengatasi dan melalui masa sulit ini. Kepada teman-teman semua, beri semangat pada jiwamu. untuk terus belajar berespon benar Terhadap tekanan online learning yang kita hadapi. Ingat, menghadapi konflik itu tergantung dengan respon diri kita. dan respon kita jauh lebih penting daripada persoalan atau peristiwa ataupun tekanan yang kita alami. Semangat. Dan senantiasalah bersyukur. May God bless us.